Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang qiraat pada pembelajaran fikih kelas 9. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang Ustaz sayangi, apa itu qiraat? Qiraat adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak, antara pemilik modal dan pengelola modal. Kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan. Si pengelola modal adalah orang yang mempunyai skill untuk mengembangkan mengelola usaha, tapi dia mempunyai kekurangan, dia tidak mempunyai modal untuk menjalankan usahanya. Di sisi lain, ada orang yang punya banyak duit, tetapi dia tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai waktu mungkin untuk menjalankan usaha. Sehingga kedua belah pihak ini, dua orang ini bekerja sama untuk membuat suatu badan usaha di mana salah seorang selaku pejalan usaha dan yang lainnya selaku pemberi modal. Nah, hasil dari usaha mereka kemudian untungnya mereka bagi dua sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa prinsip dari qiraat adalah kerjasama. Kerjasama untuk melakukan suatu usaha di mana salah seorang pelaku pengelola modal menjalankan usaha, sementara yang lain pemberi modal agar usaha itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, setelah usaha berjalan, dalam kurun waktu tertentu mereka sepakat untuk membagi keuntungan. Keuntungan antara pengelola modal dan pemilik modal akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, kerjasama seperti ini hukumnya mubah atau boleh. Ananda yang berbahagia, karena ini prinsipnya adalah kerjasama dan akan membagi untung, termasuk juga risiko dari kerjasama tersebut, maka sejak awal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pertama, kedua belah pihak sebaiknya membuat MOU atau Memorandum of Understanding, nota kesepahaman bahwa seandainya ada keuntungan atau mungkin ada risiko yang akan mereka hadapi, akan mereka selesaikan berdua. Kalau seandainya ada keuntungan, buatkan dalam MOU tersebut persentase keuntungan tersebut dibagi sebanyak apa. Misalnya untuk pengelola modal, karena dia banyak melakukan tugas, maka diberikan keuntungan 60%. Sementara untuk yang memberikan modal diberikan untung sebanyak 40%, atau sebaliknya. Atau bisa jadi dalam bentuk 50% untuk pengelola modal, 50% untuk yang memberikan modal. Nah, itu harus sudah dijelaskan sejak awal sebelum terjadinya perjanjian kerjasama tersebut. Dan perlu diingat bahwa modal yang diberikan itu adalah memang milik utuh dari orang yang memberikan modal, bukan dalam bentuk pinjaman dari orang lain yang bisa jadi suatu hari, suatu waktu ditarik oleh yang bersangkutan. Jadi syarat utamanya bahwa modal yang diberikan itu adalah milik dari orang yang memberikan modal. Lalu bagaimana dengan cara pembagian hasil? Cara pembagian hasil harus mengikuti MOU yang sudah mereka buat bersama sejak awal. Misalnya, setiap bulan seorang pengelola modal harus melaporkan usahanya tersebut kepada pemilik modal. Dan dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, mereka melakukan pembagian hasil. Pembagian hasil, keuntungan untuk pemilik modal dan pengelola modal
yang menjalankan usaha harus sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam MOU tersebut. Ananda sekalian, perlu kita pahami bahwa qiraat kerjasama bagi hasil sangat berbeda dengan pinjam-meminjam. Dalam sistem qiraat, tanggung jawab risiko kerugian dari usaha akan ditanggung oleh kedua belah pihak, antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha. Sementara dalam pinjam-meminjam, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh orang yang meminjam uang, tidak ditanggung oleh orang yang memberikan pinjaman. Dari segi lain, pembagian hasil untung dari usaha yang mereka jalankan dalam sistem qiraat, hasil usaha keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha. Pembagian tentu berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam perjanjian yang mereka buat dari awal. Sementara dalam pinjam-meminjam, keuntungan akan sepenuhnya menjadi milik dari orang yang meminjam uang. Dia hanya diberikan tanggung jawab membayar lunas seluruh uang yang dia pinjam. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari qiraat tersebut? Kelebihannya adalah seorang yang mempunyai skill mengelola usaha dapat menjalankan usahanya dengan adanya bantuan modal dari pemilik modal. Di samping itu, terjadi kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dan meningkatkan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak. Di sisi lain, keuntungan yang didapatkan adalah pengelola modal tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian ataupun risiko yang akan dihadapi dalam mengelola usaha. Akan menjadi tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak, antara pemilik modal dan pengelola modal. Namun di sisi lain, ada kekurangan yang akan menjadi masalah. Misalnya, akan terjadi konflik atau perselisihan antara pemilik modal dan pejalan usaha yang mengelola usaha karena bisa jadi kurang transparansi dalam mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal. Atau mungkin bisa jadi pembagian keuntungan atau tanggung jawab dari risiko kerugian tidak dibagi secara adil antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha. Nah, lalu bagaimana praktek pelaksanaan qiraat ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, qiraat ini bisa kita bagi menjadi dua macam. Pertama, qiraat sederhana, yang kedua qiraat modern. Qiraat sederhana adalah qiraat yang dilakukan antar perorangan. Misalnya, tuan tanah dengan pekerja kebun, atau orang yang kaya yang punya ternak banyak bekerja sama dengan pengembala. Hasil keuntungan dari perkebunan dan peternakan itu lalu mereka bagi antar kedua belah pihak yang bekerja sama. Atau bisa jadi dalam bentuk qiraat modern. Misalnya kerjasama antara nasabah dengan instansi atau dengan korporasi, bank atau koperasi. Seorang nasabah menyimpan uang di bank, kemudian uang itu dikelola oleh bank, dijadikan sebagai modal untuk dipinjamkan kepada pengusaha. Pengusaha tadi menjalankan usahanya, kemudian untung dari usahanya itu dibagi dengan pihak bank dan dengan nasabah yang menyimpan uang. Ini adalah bentuk qiraat dalam sistem modern yang terjadi di zaman sekarang. Sedikit gambaran tentang qiraat, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda sekalian. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.